Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Subahul khair, anak-anakku yang soleh dan solehah. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk melakukan kegiatan belajar mengajar ini melalui daring seperti biasa. Mudah-mudahan apa yang kita dapatkan pelajaran walaupun melalui daring ini pertama diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan diberikan ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Anak-anak yang soleh dan soleha, insyaallah pada kesempatan kali ini Pak Mul akan melanjutkan materi kita tentang menyambung atau cara alkitabah menulis. Kemarin kita sudah sampai cara ke-6. Oke. Kamu akan jelaskan di sini cara-cara untuk menulis di dalam bahasa Arab. Oke, kita lanjut pembahasan yang kemarin. Sekarang langkah ke-7. Oke, lihat di sini huruf mim mirip kepala jeratan pancing. Awas ya. Huruf mim pembentukannya seperti ini ya, anak soleh. Kamu akan contohkan di sini. Kalian menariknya bisa dari sini dulu, ya, di sini ke sini boleh. Tuh, ya. Ataupun cara yang kedua dari sini bawah, ya, huruf mim. Oke, kalian lihat. Ketika di awal dia pembentukannya contoh malaka, ketika sendiri dia seperti ini atau seperti ini. Oke, dia seperti jeratan pancing. Coba contohkan dengan ini seperti yang di buku paket malaka, harusnya ketika sendiri dia bentuknya. Kamu ulangi lagi cara penulisannya, tarik dari sini gitu ya. Nah gitu ya. Boleh juga dari bawah ke atas gitu. Oke, ya. Gitu ya, bisa. Oke, contoh pertama malaka. Ketika dipisah dia seperti malaka, ya. Maka dia ketika disambung berarti ini posisinya ada di awal, ya. Ada di awal, kita sambungkan, belajar menyambungkan malaka. Oke, sini tarik. Kita harokat patah malaka. Oke. Awas, ini bukan alif ya, karena setelah alif nggak bisa disambung. Yang kemarin ya, kanan oke, kiri tidak oke. Oke, lanjut. Ketika dia mim itu posisinya ketika ada di tengah. Contohnya di buku paket kalian lihat. Kamu contohkan di sini kamala. Maka ketika disambung dia yang awal kapnya seperti ini jadi berubah, ya. Berubah gimana? Ada bentuk lainnya. Jadi ketika di awal dia jadi gini. Tarik dari sini, mimnya tarik, kamala. Kayak gitu ya. Kamala. Oke. Kemudian ketika di akhir, contoh yang ketiga, lihat di buku ya. Maka pembentukannya kafnya juga berbeda lagi. Kalian tarik dari sini, tarik lagi mimnya. Nah, ini mimnya jadi ke bawah ekornya, balik lagi ke awal. Ketika sendiri dia seperti ini.
Oke, kita harapkan K5. Oke, itu langkah yang ke-7. Lanjut, kita langkah ke-8. Oke, masih sampai langkah ke-9 ya. Ini adalah huruf apa anak-anak? Huruf ain ya. Ain atau ghain bisa. Ain sama ghain itu seperti ombak ya, mirip ombak ya. Kalian tahu ombak yang di laut bergulung-gulung, nah ini seperti ombak. Oke, kita praktek. Ketika sendiri dia akan pembentukannya seperti ini ya. Kamu tuliskan, tariknya dari atas dulu ya, maksudnya sini baru ke bawah. Oke. Nah, ketika dia sendiri, sekarang bagaimana kalau misalkan pembentukannya yang lain kayak tadi ombak? Ombaknya contoh kalian akan menemukan kayak gini, tarik. Nah, tuh kan, tarik lagi, tuh ya, tuh. Boleh ada kayak gini lubangnya, boleh juga misalkan lubangnya tertutup, boleh nggak pakai lubang kayak gini, berarti nggak pakai lubang ya. Lanjut, ma'aka, contoh di buku pakai kalian lihat ya, di awas halaman 12. Ma'aka. Oke ya, dia posisinya ada di tengah ya. Kalau ini posisinya ketika dia ada di awal. Ketika huruf asalnya seperti ini, maka setelah disambung ain seperti ini. Contoh di awal, kamu contohin lagi. Amila. Amila. Ya. Contoh pisahnya seperti ini. Ain, tarik, amila. Amila contohnya. Oke, sekarang posisi Anda di tengah, lihat sini ya. Ma'aka contohnya di buku paket kalian lihat. Ketika dipisah nih, aka, maka ketika kita menyambungannya gimana? Nah itu ombaknya udah mulai ada ya. Ma'aka, tarik ya, pembentukan ain. Pak mau ulang, misalkan ini pelan-pelan, ainnya tarik juga ke atas gini, tarik di sini gitu ya. Jadi dia arah panahnya ke sini dulu, tarik lagi tuh ya, seperti ombak. Oke, lanjut. Tadi posisi ketika di tengah, sekarang posisi ketika di akhir. Awas, begitu juga dengan ghain ya, sama nih, ain ghain sama. Ketika di akhir, contoh di buku ada balagha sini atau bala'a bisa. Kita contoh dengan ghain ya, sama ya. Ain sama ghain kayak ombak. Sini balagha, ingat, ba ini harus pas garis, yang ke bawah adalah ini nih. Kalau misalkan di awal, nah ini kayak kail pancingan lam ya, ini go. Balagha ketika disambung maka seperti ini. Bisa seperti ini bentuk awal ya, ataupun bisa seperti ini. Balik lagi ke huruf awalnya. Oh ya, seperti itu, betul sama. Berarti kayak ombak kayak gini. Kalau nggak ada titiknya berarti bala'a. Lihat ya, bala'a. Nah, yang ini bala'a ya. Bala'a. Balagha. Nah,
ketika di akhir maka ainnya berubah bentuk seperti ini. Yang tadinya awalnya kayak gini jadi kayak gini, kayak ombak. Ini huruf asalnya ain ataupun ghain ya. Oke, penjelasannya lanjut ke langkah ke-9. Huruf to bentuknya tetap ya. Huruf to bentuknya tetap. Nanti kalian baca to sama zo ya. Ingat, ada to, ada zo, to sama zo. Oke, kamu contohkan pembentukannya ya. Cara membentuk huruf to sama dengan huruf zo. Oke, lihat, kita tarikannya dari sini dulu. Perhatikan, tarik dari sini. Oke, seperti itu. Nanti tarik gitu ya. To. Kalau zo sama zo. Oke. Oke, ketika di awal, contoh di buku paket kalian, to maka bentuknya seperti ini ketika di awal. To, misalkan toma'a. Ingat, ketika dia di awal maka bentuknya sama. To ma'a. Tarik ini ke sini. To ma'a. Nah, ini ketika di awal ya, ketika di awal. Kemudian contohnya kalau misalkan ada di tengah, misalkan ada di tengah, maka dia contoh di buku paket kalian na zoro atau natola misalkan. Kalau misalkan to na to la, maka ketika disambung na to la. Oke, seperti itu ya. Na to la. Sama juga ketika zo ataupun sekarang ketika di akhir ya. Ketika di akhir ghalazo atau ghalata. Ghalata. Nah, penarikannya dari sini tarik, kemudian ini itu ya. Ghalata. Maka ketika disambung maka dia seperti ini. Ghalata. Ghalata. Oke. Itu adalah dari semua 9 langkah yang telah kita pelajari di bahasa Arab. Kalian rajin-rajin untuk menulis bahasa Arab ya. Pak Mo sarankan kalian membeli buku cara-cara menulis bahasa Arab ya. Banyak di buku-buku, di toko-toko buku ya. Oke. Sekarang untuk tugasnya Pak Mo akan kasih dari langkah ke-7 tadi. Perhatikan sini. Anak-anak yang soleh dan soleha. Oke. Pertama adalah tebalkan kata-kata berikut ini dengan pensil ya. Kalian tebalkan yang ini 1 sampai 10. Kemudian yang bawahnya kalian sambunglah huruf berikut ini agar menjadi kata yang benar. Nah, ini kan huruf-hurufnya terpisah nih. Kalian nanti di sini isikan dengan disambungkan. Kamu contohkan nih. Kalau ini mah mudah kan ya, menebalkan aja. Kalau yang ini makana, kalian bentuk makana boleh kayak gini. Mau contohkan. Nah, berarti ini nun ini nggak boleh pas garis, kecuali kepalanya aja ya. Ingat di bab awal langkah pertama kenali kepalanya. Ini kepalanya di atas tapi ekornya ke bawah, tarik gitu ya. Oke.
Kemudian selanjutnya kalian juga sama dengan langkah yang ke-8. Kalian tebalkan, kemudian sambungkan. Salah terus sampai 10. Begitupun 9. Kalian tebalkan dulu. Kemudian ini disambungkan. Oke. Sama sampai akhir bab, sampai halaman 16 ya. Kalian yang nomor 15-nya yang pertama sambungkan huruf-huruf. Yang ini kan terpisah, kalian sambungkan baraka. Kemudian nah, kalau yang ini kalian pisahkan tiap kalimat berikut menjadi huruf-huruf yang terpisah. Ini kan sudah nyambung ya. Kalian coba pisahkan ya. Pak mau contohkan nih. Ini kan udah sambung, kalian pisahkan. La. Oke. Seperti itu ya. Sampai sini. Untuk yang sampai halaman 16-nya nih. Kalian nahiyun, tulislah kata-kata berikut ini dengan huruf hijaiyah. Awas ya. Nahiyun ini enggak ada yang panjang ya. Enggak ghanamun. Awas nih. Nahiyun. Pak mau kasih contoh ini satu aja. Kalian nanti kerjakan sendiri. Berarti ini disambung ya. Nahiyun. Nahiyun. Awas. Untuk huruf-huruf yang nggak bisa disambung apa? Hamzah, waw, dal, zal, ra, zai. Ya. Nggak bisa disambung, setelahnya nggak bisa disambung. Ingat, kanan oke, kiri tidak oke, itu ya. Yang ini yang masih insya Allah disambung semua, ini nanti lihat aja. Oke, itu aja tugas untuk hari ini. Terima kasih atas segala perhatiannya. Selamat mengerjakan, selamat belajar menulis bahasa Arab. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.